Ya, Alhamdulillah pagi ini yang terhormat Bapak Duta Besar kita di Sarajevo di Bosnia sudah hadir. Selamat pagi Pak Selamat pagi. Masya Allah. Assalamualaikum. Selamat hadir di sana masih dini hari Pak Dubes ya. Ya, Masya di Allah. sini masih jam 2 tepat. Jam 2 tepat, Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya, ini sudah ditunggu Alhamdulillah, oleh sahabat-sahabat di sini. Kami menginformasikan ini perjalanan kami yang ke-81, Pak Dubes. Wah, luar Kita biasa ya. Dari Ramadan tahun lalu kita diniatkan pengen melihat Islam yang rahmatan lil alamin, dan kita sudah kurang lebih hampir 60 dubes ya hadir juga di sini untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya, keadaan-keadaan di sana, dan jadi jamaah juga banyak belajar di sini. Beberapa ustadz juga ngintip-ngintip untuk materi ceramahnya Pak Dubes. Jadi sekolah sudah pernah kemanapun. Oke, mungkin Ya, tidak terima kasih. lama-lama. Silakan Pak Dubes, waktu kami serahkan, nanti ada Pak Dubes menerangkan, atau tadi ada presentasi katanya ya. Setelah itu nanti ngobrol-ngobrol dengan jamaah. Ya. Silakan Pak Dubes. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Saya ingin bertanya, berapa waktu diberikan kepada saya, Pak? Masya Allah. Silakan Pak, ini silaturahim bebas, jadi seolah saya ke rumah Bapak, nanti senikmatnya Bapak aja menerima kami. Biasanya Bapak presentasi 15 menit atau 30 menit, setelah itu tanya jawab, ngobrol-ngobrol dengan jamaah Pak. Waktu dan acara saya serahkan ke Bapak. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih lagi kepada para pengurus Masjid Pondok Indah, khususnya Pak Ustadz Fardian, di mana saya telah diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang, bisa bersilaturahim dengan para pejuang subuh Pondok Indah, di mana memang Masjid Pondok Indah ini merupakan suatu idaman kita semua, dan itu masjid yang memang sangat membanggakan, di mana dibangun di tengah-tengah masyarakat yang berkemampuan, di tengah-tengah kota Jakarta Selatan yang begitu sibuk. Alhamdulillah masjid ini berkembang terus, dan saya selalu sholat di sana beserta keluarga saya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa saya di sini di Bosnia sudah selama 8 bulan, sudah memasuki 9 bulan. Saya diberi kepercayaan oleh Presiden Jokowi untuk bisa mewakili Indonesia di Bosnia, dan perjalanan saya sangat surprise, di mana saya datang ke negara Bosnia, yang mana negara Bosnia ini mempunyai sejarah besar dan mempunyai sejarah yang panjang, walaupun kecil, tetapi dia mempunyai sejarah yang berpengaruh kepada daratan Eropa. Karena itu saya berangkat dari Jakarta bulan Desember, kemudian saya berada di sini, di mana semua berubah kehidupan saya dari Jakarta dengan penuh dengan hiruk pikuk. Tetapi pada perjalanan di sini saya merasa sendiri. Tapi alhamdulillah di sini Bosnia adalah negara Islam, di mana 51% adalah Muslim, dan mempunyai sejarah yang sangat luar biasa, di mana sejarah awal daripada Bosnia ini sangat panjang sekali, dan Indonesia juga terlibat di dalam hubungan-hubungan dalam perjuangan sejak
zamannya Pak Tito, zamannya Presiden Tito, Franz Tito, dan sampai pada zamannya Presiden Soeharto. Karena itu saya ingin menyampaikan beberapa hal sejarah awal daripada Bosnia, lahirnya Bosnia ini, kemudian juga di zaman Tito, dan pada zaman sekarang. Sebelumnya saya ingin tampilkan, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin tampilkan sejarah daripada Bosnia ini, sehingga kita bisa memahami betul negara kecil tetapi juga berpengaruh di daratan Eropa. Insya Allah saya akan tampilkan. Kok nggak masuk sini? Dengan file yang sama, Pak Tri. Sebentar Pak, Ya, baik. ini asisten lagi mainkan dulu nih. Pak Tri, apa kabar? Serah itu. Bosnia dan Herzegovina. Negara ini adalah satu negara yang terdiri dari dua negara federasi, yaitu Federasi Bosnia-Herzegovina dan Republik Srpska. Di negara ini juga terdapat distrik yang diawasi oleh dunia internasional, yaitu distrik Brčko. Dalam sejarahnya, wilayah Bosnia pertama kali dihuni oleh bangsa Slavis. Mereka hidup dari abad ke-6 sampai abad ke-9 Masehi. Ahli filologi menyatakan bahwa nama Bosna atau Bosnia berasal dari bahasa Aliria, yaitu Basanat yang artinya air yang mengalir. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa istilah Bosnia diambil dari nama sungai Bosna yang membelah wilayah Bosnia. Sedangkan nama Herzegovina diambil dari nama Herstiks Javan yang menunjukkan bangsawan yang berkuasa di bagian selatan Bosnia sampai invasi Ottoman pada abad ke-15. Bosnia-Herzegovina yang juga sering disebut sebagai negara Bosnia adalah salah satu negara republik parlementer di semenanjung Balkan benua Eropa. Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 51.129 km persegi. Luas wilayah di negara ini hanya sedikit lebih besar dari luas wilayah Provinsi Jambi di Pulau Sumatera. Wilayah dari negara ini berbatasan dengan wilayah negara lain di Balkan, seperti negara Serbia di sebelah timur, Kroasia di sebelah utara dan barat daya, serta berbatasan dengan negara Montenegro di bagian tenggara. Negara Bosnia beribu kota di kota Sarajevo. Kota yang mempunyai sejarah yang cukup panjang ini merupakan kota terbesar di Bosnia. Sarajevo juga merupakan kota pusat keuangan, politik, sosial, dan kebudayaan di negara Bosnia. Ekonomi di negara ini adalah ekonomi kecil terbuka, yang didominasi oleh sektor layanan dan dibantu juga oleh sektor industri dan manufaktur. Mata uang resmi dari Bosnia adalah marka Bosnia-Herzegovina. Wilayah dari Bosnia-Herzegovina dihuni oleh sekitar 3.511.372 jiwa. Penduduk yang ada di negara Bosnia terdiri dari 3 etnis utama atau mayoritas, yaitu etnis Kroasia, Serbia, dan Bosnia. Secara konstitusi, negara ini tidak menentukan bahasa resmi untuk negaranya. Namun secara de facto, negara ini menggunakan 3 bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi oleh warganya, yaitu bahasa Bosnia, Serbia, dan bahasa Kroasia, serta sebagian kecil menggunakan bahasa Inggris. Sebagai salah satu negara yang cukup lama berada di bawah kekuasaan Ottoman, jumlah penduduk Muslim di Bosnia mencapai sekitar 51%, dan sekitar 46% adalah penganut agama Kristen. Sejarah Bosnia. Bosnia dan Herzegovina merupakan sebuah wilayah perbatasan antara dua kebudayaan Barat dan Timur. Pada abad pertengahan, wilayah tersebut menjadi tempat pertikaian dan perebutan pengaruh antara Romawi Barat dan Romawi Timur.
Pada abad ke-12, BNV of Bosnia didirikan dan kemudian berevolusi menjadi kerajaan Bosnia. Meskipun raja-raja Hongaria pada saat itu memandang bahwa wilayah Bosnia berada di bawah kedaulatan mereka. Namun para penguasa Bosnia kebanyakan bertindak secara independen dalam melakukan diplomasi, mengatur sistem dan kebijakan di wilayahnya, serta menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Penaklukan Ottoman atas Bosnia dimulai sekitar tahun 1386. Hingga pada tahun 1463, Bosnia secara resmi jatuh dan berada di bawah kekuasaan Ottoman. Penaklukan ini menandai era baru dalam sejarah Bosnia dan memperkenalkan perubahan drastis pada sistem politik dan budaya negara Bosnia. Ottoman menggabungkan Bosnia sebagai provinsi integral Kekaisaran Ottoman dengan nama historis dan integritas teritorialnya. Ottoman juga memperkenalkan sejumlah perubahan penting dalam administrasi sosial politik di wilayah tersebut, termasuk sistem kepemilikan tanah yang baru, reorganisasi unit administrasi, dan sistem diferensiasi sosial yang kompleks berdasarkan kelas dan afiliasi agama. Pada pertengahan abad ke-19, nasionalis Serbia yang muncul setelah pemisahan Serbia dari Ottoman mulai membuat kotak dan mengirim propaganda nasionalis yang mengklaim Bosnia sebagai provinsi dari Serbia. Bersamaan dengan hal tersebut, nasionalis Kroasia membuat klaim yang sama tentang Bosnia sebagai provinsi dari Kroasia. Munculnya gerakan-gerakan tersebut menandai awal dari politik nasionalis Bosnia yang terus tumbuh di sisa abad ke-19 dan abad ke-20. Kerusuhan agraria akhirnya memicu munculnya pemberontakan Herzegovina, yaitu pemberontakan yang dipimpin oleh etnis Serbia melawan Ottoman di Herzegovina pada tahun 1875. Konflik tersebut kemudian menyebar dengan cepat dan melibatkan beberapa negara Balkan. Situasi ini kemudian menyebabkan diadakannya Kongres Berlin. Pada tahun 1878, sebuah kongres yang dihadiri oleh perwakilan 6 kekuatan besar Eropa, yaitu Rusia, Inggris, Prancis, Austro-Hungaria, Italia, Jerman, serta Kekaisaran Ottoman dan juga 4 negara Balkan yaitu Yunani, Rumania, Serbia, dan Montenegro yang bertujuan untuk menentukan wilayah negara-negara di semenanjung Balkan setelah Perang Rusia-Turki. Pada kongres tersebut, Menteri Luar Negeri Austro-Hungaria mendapat tugas untuk mengurus administrasi di Bosnia. Di tahun 1908, Austro-Hungaria memprovokasi terjadinya krisis Bosnia dengan secara sepihak mengumumkan aneksasi terhadap Bosnia-Herzegovina di bawah kendali bersama Austria dan Hungaria. Krisis ini secara permanen merusak hubungan antara Austro-Hungaria dengan negara Italia, Serbia, dan Rusia, dan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama, Bosnia bergabung dengan Kerajaan Slavia Selatan atau Kerajaan Yugoslavia. Setelah Kerajaan Yugoslavia dikalahkan oleh Nazi dalam Perang Dunia Kedua, wilayah Bosnia kemudian diserahkan kepada negara independen Kroasia. Aturan dari Kroasia ini menyebabkan meluasnya penganiayaan dan genosida. Populasi Yahudi di wilayah tersebut hampir punah, dan ratusan ribu orang Serbia dikabarkan tewas di tangan milisi Juntez Kroasia. Di saat yang bersamaan, banyak dari orang-orang Serbia yang bergabung dengan Setnik, sebuah gerakan nasionalis Serbia dengan tujuan membangun negara besar Serbia yang homogen secara etnis. Kelompok ini juga bertanggung jawab atas penganiayaan dan pembunuhan orang-orang non-Serbia, simpatisan komunis, dan populasi Muslim di wilayah tersebut menjadi target utama. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1941, sejumlah 108 orang dari kelompok Muslim Sarajevo menandatangani resolusi Muslim Sarajevo, di mana mereka mengutuk penganiayaan terhadap Serbia yang diorganisir oleh pihak Juntez atau pasukan milisi Kroasia. Hal tersebut membuat perbedaan antara Muslim yang berpartisipasi dalam penganiayaan itu dengan populasi Muslim yang lebih luas, menyajikan informasi tentang penganiayaan Muslim oleh Serbia dan meminta keamanan bagi seluruh warga negara terlepas dari identitas mereka. Di tahun yang sama, yaitu tahun 1941, komunis Yugoslavia di bawah kepemimpinan Joseph Broz Tito mengorganisir kelompok perlawanan multi-etnis mereka sendiri, dan partisan Yugoslavia berperang melawan kelompok Eksis, Juntez, dan Setnik. Pada tanggal 29 November tahun 1943, Dewan Anti-Fasis untuk Pembebasan Nasional Yugoslavia dengan Tito sebagai pemimpinnya mengadakan konferensi di kota Jaseč, di mana wilayah Bosnia-Herzegovina dibangun kembali sebagai sebuah republik dalam Federasi Yugoslavia.
Pada akhir Perang Dunia, berdirinya Republik Federal Sosialis Yugoslavia dengan Konstitusi Yugoslavia pada tahun 1946 secara resmi menjadikan Bosnia-Herzegovina salah satu dari 6 republik konstituen di negara baru tersebut. Pada bulan November tahun 1990, pemilihan parlemen multipartai dilakukan di seluruh wilayah Bosnia-Herzegovina. Pemilihan tersebut menghasilkan Majelis Nasional, di mana kekuatan komunis digantikan oleh koalisi 3 partai berbasis etnis. Menyusul deklarasi kemerdekaan Slovenia dan Kroasia dari Yugoslavia, turut memicu perselisihan yang berkembang di antara orang-orang Bosnia tentang masalah apakah akan tetap menjadi bagian dari Yugoslavia atau merdeka dan menjadi negara mandiri. Bosnia dan Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 3 Maret tahun 1992 dan mendapat pengakuan internasional pada tanggal 6 April tahun 1992. Pasca kemerdekaan, negara ini masih dilanda konflik yang menyebabkan terjadinya perang saudara di negara tersebut. Hingga pada tahun 1995 ditandatangani perjanjian Dayton, yaitu perjanjian untuk mengakhiri konflik di negara tersebut. Partai-partai yang bertikai setuju untuk berdamai dan mengakui satu negara berdaulat, yaitu Bosnia dan Herzegovina, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Republik Srpska yang mayoritas orang Serbia dan Federasi Bosnia serta Herzegovina. Itulah tadi sedikit ringkasan sejarah panjang tentang negara Bosnia dan Herzegovina. Ya, muncul lagi. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah gambarkan semua dari sejak awal sampai ke Prostitut dan juga perang saudara yang terjadi di Bosnia terakhir ini. Dan itulah Bosnia, negara kecil, ya, tapi mempunyai suatu peranan yang sangat luar biasa tentang berkembangnya Islam di daratan Eropa Timur dan menjalar ke Eropa Tengah dan juga sampai ke Eropa Barat. Dan inilah suatu gambaran tentang bagaimana lahirnya Bosnia dan Herzegovina ini melalui suatu perjuangan, ya, dan keterlibatan daripada kaum muslimin yang di mana pada saat itu adalah suatu intervensi atau masuknya Ottoman. Nah, jadi di sini pengaruh daripada Ottoman itu sangat luar biasa sampai ratusan tahun. Kemudian juga dikuasai lagi oleh Austro-Hungaria, di mana mereka juga berkuasa yang sangat panjang waktunya, dan juga pada kekuasaan daripada Austro-Hungaria itu terjadi pembunuhan pada pangeran, ya, pangeran kerajaan Austria, sehingga menimbulkan Perang Dunia Pertama. Dan itu memang masih ada bekasnya, tempatnya yang saya lihat, saya tinjau, memang ada penembakannya, mobilnya, dan juga suasana kotanya, ya. Dan terjadilah Perang Dunia Pertama pada saat itu. Setelah itu, negara ini juga pada akhirnya dikuasai oleh komunis, di mana komunis ini pada saat itu dia tidak memihak kepada Barat dan Timur, dia ingin berdiri tengah-tengah dan di bawah pimpinan oleh Presiden Broz Tito pada saat itu. Maka negara Bosnia itu termasuk provinsi daripada Yugoslavia, ya, yang Muslim, dan juga dilindungi oleh Broz Tito karena di sini dibangun beberapa industri persenjataan berat maupun kecil, bahkan dibangun sebuah bunker yang besar. Sampai sekarang bunker itu masih ada untuk perlindungan Broz Tito bila mana terjadi Perang Dunia Pertama dengan bom nuklir. Jadi ini sejarahnya sangat luar biasa,
dia masih eh, eh, mengintervensi terus pada saat itu, sehingga rasa persatuan-kesatuan Yugoslavia menjadi bangsa yang besar di antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dan Franz Tito sangat dekat sekali dengan Bung Karno yang menggagas gerakan non-blok pada saat itu, yang diadakan pertemuan atau konferensi untuk melahirkan gerakan non-blok di Serbia. Di sini Bung Karno sangat berperan, dan dengan Franz Tito dan juga Presiden Nasir dari Mesir, dan Nehru, dan juga seorang yang dari Afrika. Inilah kedekatan Indonesia pertama dengan Yugoslavia adalah melalui pendekatan-pendekatan politik, yaitu dengan mendirikan gerakan non-blok. Jadi ini suatu gambaran di mana Indonesia berperan di dalam perjuangan-perjuangan negara-negara yang belum merdeka pada saat itu, dan hingga kini masih juga relevan, di mana tinggal Palestina yang belum selesai dari kemerdekaan negara-negara kecil. Saya ingin gambarkan di sini supaya kenapa kita Indonesia dekat dengan negara Yugoslavia, dan sampai saat ini kita juga masih konsisten dengan perjuangan kita, itu bebas aktif, dan perjalanan daripada Yugoslavia berakhir pada meninggalnya Presiden Tito. Saya pernah membaca bahwa pada saat itu Bung Karno bertanya kepada Franz Tito, bagaimana negaramu kalau nanti Presiden Tito meninggal? Presiden Tito menjawab, wah, kalau Yugoslavia sudah mempunyai kekuatan besar dalam persenjataan, saya meninggalkan kekuatan persenjataan yang sangat luar biasa, dan juga para sumber daya manusia untuk bisa mempertahankan negara Yugoslavia. Baru ini cerita, Pak. Pak Tito menanyakan kepada Bung Karno, kalau Anda meninggal bagaimana negaramu, Bung Karno? Bung Karno jawab, saya meninggalkan Pancasila. Dan ternyata jawaban Tito tidak berhasil, di mana negara-negara itu menjadi pecah jadi 7 negara, termasuk Bosnia. Dan kita Indonesia, alhamdulillah tetap satu melalui ideologi kita, itu Pancasila. Jadi negara Bosnia itu adalah negara di antara 7 negara yang pecah pada saat itu dalam perjuangan, yaitu terdiri dari Serbia, Bosnia, Montenegro, Makedonia, Kroasia, dan Slovenia. Satu lagi Kosovo. Nah, Kosovo ini masih tergantung karena Serbia belum memberikan pengakuan kepada Kosovo. Dan Indonesia sampai saat ini juga belum mengakui Kosovo, sehingga Indonesia sangat dianggap penting di negara Serbia. Jadi pecah 7, dan semua yang paling menonjol itu adalah adanya negara Bosnia, di mana negara Bosnia adalah negara mayoritas Muslim, dan Muslim sangat terasa sekali di Sarajevo.
di mana di sini Sarajevo adalah suatu ibu kota yang semua kegiatan-kegiatan sejarah tadi terjadi di Sarajevo dan sekitarnya. Maka pengaruh-pengaruh daripada sejarah Ottoman itu sangat luar biasa di sini, di mana mereka meninggalkan suatu budaya dan juga bangunan-bangunan fisik yang bersejarah dan masjid-masjid yang begitu banyak. Ada salah satu kota yang dinamakan Old Town, di mana di situ Old Town itu dibangun oleh Ottoman dan juga sebelahnya dibangun oleh Austro-Hungaria. Nah, itu yang menjadi pusat wisata yang sangat luar biasa. Di situ tidak ada minuman keras, tidak ada tempat-tempat hiburan yang sangat diharamkan oleh kita Muslim. Di sini hanya melihat toko-toko yang kecil-kecil tapi sudah ratusan tahun, termasuk ada masjid sekitar 4 masjid dan juga ada museum yang di sebelah kiri saya ini yang ada burung-burung ini. Jadi ini adalah tempat wisata di seluruh dunia, dari Arab Saudi, dari Amerika, terutama pada musim-musim panas dan juga musim dingin. Jadi di sini ada 2 musim dingin dan musim panas. Nah, inilah sejarah daripada Bosnia, dan saya juga ikut menjelajahi semua kota Sarajevo. Tidak ada bangunan-bangunan yang tinggi, tidak ada suatu hotel-hotel yang sangat luar biasa. Itu memang masih terpengaruh dengan peninggalan-peninggalan yang lama, dan tidak ada bangunan-bangunan yang bersejarah dibongkar. Di sini adalah letak daripada keuntungan daripada Sarajevo sehingga menjadi kota yang bersejarah, kota yang mempunyai sejarah yang sangat luar biasa. Ya, di sini ada musim-musimnya semuanya, khusus untuk Bosnia dan Herzegovina. Pada saat itu pecahnya negara Yugoslavia, tadi sudah disebut kemerdekaan daripada Sarajevo pada tahun 1992. Ya, disitulah terjadi suatu perang yang sangat menyedihkan, karena di situ di negara Bosnia ini ada terdiri dari 3 entitas yang besar, yaitu penduduk Muslim Bosnia, kemudian penduduk dari etnis Serbska, dan penduduk dari etnis Kroasia. Di sini di mana penduduk Serbska itu adalah menganut Kristen Ortodok dan Kroasia menganut Kristen Katolik. Dan kita Muslim adalah Muslim Sunni. Nah, ini terjadi suatu pertentangan yang sangat luar biasa, di mana etnis Serbia ingin mendirikan negara sendiri, dan Bosnia termasuk daripada negara etnis Serbia, di mana dikuasai oleh Kristen Ortodok. Karena itu Bosnia tidak menginginkan itu, dia ingin berdiri sendiri bersama-sama dengan Herzegovina. Di Herzegovina itu di bawah terbagi ada beberapa daerah di mana di situ ada etnis Kroasia. Nah, di sini Bosnia tidak menginginkan dan memerdekakan diri sendiri, yaitu Bosnia dan Herzegovina, termasuk daripada negara Kristen Ortodok, yaitu Srpska, etnis Serbia. Karena itu terjadi suatu perang saudara, di mana terjadi suatu pembantaian yang sangat luar biasa kepada kaum Muslim oleh etnis Serbia pada saat itu,
sehingga mengakibatkan begitu banyak korban yang jatuh di mana-mana, di mana ada peristiwa di Srebrenica, dan kemarin bulan yang lalu diadakan ulang tahun anniversary-nya terjadinya pembantaian itu. Dan saya hadir di sana, memang sangat menyedihkan, di mana masyarakat dikumpulkan, kemudian dibohongin, kemudian dibawa ke tempat-tempat gedung-gedung sekolah, gedung-gedung pabrik, dan segala macam, di situ ditembaki kaum muslimin. Jadi memang di negara ini sangat masih terpengaruh dengan adanya suatu pembantaian tersebut, dan sampai sekarang masih belum selesai. Pada saat itu perang berakhir karena adanya intervensi dari negara barat dan negara-negara lain untuk menyelesaikan perang ini, saudara, dengan adanya suatu perjanjian Dayton. Perjanjian Dayton di situ melahirkan penggabungan antara negara-negara entitas tadi, yaitu Bosnia, Kroasia, dan Serbia menjadi satu, dengan kekuasaan masing-masing dari tiga etnis tadi, tiga entitas tadi. Jadi itu sangat berpengaruh sekali dengan kehidupan sekarang di Bosnia. Saya sangat prihatin juga, masih banyak gejolak-gejolak itu antara Muslim dengan entitas Serbia yang menganut agama Kristen Ortodok. Dan pada saat ulang tahun, pada saat itu saya meletakkan karangan bunga, tetapi presiden pada saat itu masih presidensi, karena di sini terdiri dari 3 presidensi. Jadi semuanya pemerintahan di sini dari unsur pemerintahan, pimpinannya terdiri dari tiga entitas tadi, yaitu Srpska, Bosnia, dan Kroasia. Dan presidennya ada 3, yaitu Presiden Dodik, yang pada saat itu saya menyerahkan kepercayaan, dia tidak hadir, bahwa dia tidak mengakui bahwa ini suatu genosida, suatu peristiwa genosida. Jadi dia masih tetap ini, dan dia tidak hadir, dan mengatakan bahwa tidak mengakui daripada peristiwa ini. Dan juga sampai sekarang dia masih ngotot, karena kita negara ini menganut suatu perjanjian daripada Dayton, maka semuanya itu sangat tergantung daripada Dayton. Dan kemarin dari Serbia mengusulkan kepada PBB untuk membubarkan atau daripada perjanjian Dayton, atau menyempurnakan atau merevisi daripada perjanjian Dayton. Tapi dari pihak Bosnia tidak mengena dan tidak menyetujui, sehingga deadlock di PBB. Tujuannya supaya Bosnia ini akan diadakan suatu pembaharuan, dan pada gilirannya yang berkuasa adalah dari Serbia. Nah, ini jadi masalah sekarang. Dan tiga presidensi, yaitu presiden dari Bosnia, anggota Bosnia, presidensi dari Serbia, dan presidensi dari Kroasia. Jadi pemerintahannya berganti-ganti setiap 8 bulan. Dan pada saat itu saya menyerahkan kepercayaan kepada Presiden Dodik. Ya, ini seperti digambar. Di sini penerimaannya sangat sederhana, tidak seperti di Indonesia, di mana para duta besar diterima dengan
protokol yang sangat luar biasa. Di sini kita hanya menyerahkan, kemudian habis itu pulang, sudah selesai. Alhamdulillah saya diterima dengan baik dan saya berdialog dengan Presiden. Saya ingin menyampaikan bahwa negara kami mempunyai penduduk yang sangat luar biasa dan kita mempunyai Pancasila sebagai nomor satu bangsa, dan pada saat ini bangsa kami sangat rukun, persatuan dan kesatuan. Saya ingin menyampaikan ini supaya dapat dipahami dan juga bisa dicontoh oleh negara Bosnia. Jadi ini perjalanan saya, dan saya telah menjelajahi daripada Bosnia yang sangat indah. Kalau mau datang ke sini tidak akan ketemu dengan mall yang besar-besar, ya, seperti di Jakarta ya. Di sini mallnya kecil-kecil dan tidak ada yang dikenal dengan toko-toko yang dipenuhi dengan kata orang Indonesia branded. Jadi tidak ada Hilfi, tidak ada Hermes, tidak ada. Ini hanya di sini semua barang-barang adalah buatan Eropa Timur dan juga dari Turki dan Jerman. Jadi tidak ada satu glamor, ya, sangat luar biasa di sini. Dan saya di sini paling minum kopi Bosnia dan juga ada makanan khusus. Jadi saya sudah jarang makan nasi. Pertamanya saya makan nasi ya sangat kehilangan gitu ya. Di sini makan roti sama daging dan enak-enak semuanya. Alhamdulillah saya sudah bisa menyesuaikan itu. Di sini juga ada semua penuh sejarah, yaitu ada daerah Mostar, ada juga satu wisata yang dimana di situ ada makam mufti, ya, makam mufti di daerah apa itu? Ya, daerah dekat Mostar. Nah, dan itu menjadi suatu pusat-pusat wisata di Bosnia yang penuh dengan keindahan. Ya. Kemudian juga memasuki saat itu saya ingin cerita juga bagaimana peranan Bung Karno di dalam perjuangan kaum Muslim di Bosnia, yang pada saat itu Bung Karno, Presiden Soeharto datang ke Bosnia masih dalam situasi perang. Ya, sniper dari gunung, dari mana-mana menembaki kota Sarajevo pada saat itu. Di mana kota Sarajevo sudah terkepung. Saat itu Presiden Soeharto pergi ke Kroasia dan mengikuti suatu konferensi internasional masalah sosial di Kroasia, dan tiba-tiba Presiden Soeharto ingin pergi ke Bosnia bertemu dengan Presiden Alia, di mana Presiden Alia sudah terkepung di kota Sarajevo oleh etnis Serbia. Saat itu memang terjadi suatu kesulitan ya bagi semua yang mengikuti Pak Harto pada saat itu. Pak Harto bertekad tetap berangkat, bahkan negara-negara presiden lain mengatakan Presiden itu adalah is he crazy. Jadi ini Presiden Indonesia gila ini mau datang ke tempat perang, dan itu dilakukan ketekatan bulat sebagai ketua non-blok pada saat itu. Pada akhirnya Presiden Soeharto datang dan disambut oleh
eh, dari NATO, yaitu bawah pimpinan dari pejabat dari Jepang. Akhirnya, dan beliau pada saat itu naik di mobil perang Panzer. Jadi dia dari airport naik Panzer, kemudian menuju ke kantor presiden, di mana pada saat itu memang sangat minim ya, penyambutan protokol tidak ada, segala sesuatunya. Tapi Pak Harto datang ke sana dan menemui Presiden Dalia, adalah pejuang daripada Bosnia, lahirnya Bosnia ini, dan beliau mengatakan kepada Presiden Dalia, saya di sini datang untuk supaya diadakan suatu rembukan, ya, semua pihak, kemudian kita sebagai Indonesia akan ikut terlibat memfasilitasi dan juga mengakui, memfasilitasi dan juga mengawasi daripada perjalanan lobby pertemuan-pertemuan tersebut. Dan Pak Harto mengatakan, saya ini datang ke sini tidak bawa uang, karena negara kami juga lagi susah. Karena itu saya pribadi dan juga para masyarakat Indonesia ingin membangun suatu masjid di tengah-tengah kota Sarajevo, dan lahirlah masjid yang dinamakan Masjid Soeharto pada saat itu, tapi sekarang berubah jadi Masjid Istiqlal. Nah, inilah masjid yang dibangun oleh gagasan Presiden Soeharto pada saat itu, dan hasil sumbangan dari masyarakat Indonesia. Ya, mungkin ada di dalam ikut serta dalam silaturahim ini, ada yang juga ikut menyumbang daripada masjid ini. Nah, masjid ini sudah berdiri sejak tahun 1995, dan sekarang yang sholat itu banyak sekali, ya. Dari mana-mana yang sholat, padahal masjidnya itu dekat-dekatan semuanya. Tapi masjid Indonesia sangat penuh di tengah-tengah kota Sarajevo. Dulu masih hutan, tapi sekarang sudah penuh dengan bangunan-bangunan. Ada shopping center, ada swimming pool, dikelilingi oleh kegiatan-kegiatan ekonomi di masjid ini. Dan saya telah mengunjungi masjid ini, membangun kembali daripada hubungan silaturahmi antara Bosnia dengan Indonesia, di mana melalui sentrum Istiqlal Indonesia dan juga Istiqlal Bosnia. Jadi saya telah memfasilitasi pertemuan itu antara imam besar Masjid Istiqlal Indonesia dan imam besar dari Masjid Bosnia. Terjadi suatu dialog, dan ini suatu pertemuan yang sangat bersejarah juga, mana antara ulama-ulama besar bisa bertemu dalam virtual. Saya laksanakan ini, alhamdulillah nanti imam besar Nasaruddin, Prof. Nasaruddin akan mengunjungi Bosnia, ingin membangun peradaban Muslim antara negara Eropa dan juga negara Indonesia melalui Masjid Istiqlal dan Masjid Indonesia. Ini yang saya lagi usahakan supaya kaum muslimin Indonesia dan kaum muslimin dari Bosnia bisa saling mengunjungi dan saling bertukar pikiran, dan juga dalam rangka membangun sumber daya manusia. Ini terjadi pada saat itu, dan selanjutnya juga ada anggota-anggota DPR. Anggota DPR yang berkunjung ke sini yaitu dari rombongan BKSAP, dipimpin oleh Fadli John. Pak Fadli John di sini mengunjungi masjid dan juga menyumbangkan sesuatu untuk masjid ini. Dan kedua, dikunjungi oleh Wakil Ketua DPD dari Indonesia dengan perwakilan daerah Indonesia, Pak Mahyudin. Jadi saya
menginginkan semua orang Indonesia yang datang ke sini harus bisa mengunjungi Masjid Istiqlal Indonesia yang berada di Sarajevo. Dan dalam ulang tahun masjid ini akan diadakan bulan Oktober, dan saya nanti ikut serta dalam perayaan itu. Saya ingin juga menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian hadirin, memang saya ingin ada suatu bangunan aula dalam pertemuan dan juga pendidikan. Memang di sini sudah ada pendidikan, muridnya sekitar 400 orang, dan di dalamnya memang besar, ruangannya itu besar sekali ruangannya, dan di situ ada, di bawahnya itu ada ruang-ruang pendidikan, tapi tidak mempunyai suatu bangunan yang bisa melakukan suatu pertemuan-pertemuan. Dan ini saya lagi merintis ini pembangunan itu. Kemudian di situ nanti ada galeri Indonesia yang lagi saya cita-citakan, tapi masih dalam pembicaraan. Mudah-mudahan dari keluarga Pondok Indah bisa juga ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan itu. Dan juga di sini lagi memerlukan 1000 lembar sujadah. Karena sujadah itu sudah 20 tahun belum diganti-ganti. Ya, kami sudah menyumbang, dan dia kumpulkan di sini, karena di sini tidak ada menteri agama, tidak ada, dia hanya Muslim itu ada dipimpin oleh mufti. Jadi tidak ada seperti MUI di Indonesia. Jadi dia tidak ada lembaga institusi pemerintah yang mengatur. Karena itu dia berharap pada sumbangan-sumbangan pada kita, insya Allah nanti ke depan kita ikut berpartisipasi kembali sebagai suatu instrumen atau suatu fisik fundamental yang menjadi lambang hubungan Indonesia dengan Bosnia, bahkan masjid se-Eropa. Karena masjid Indonesia di Eropa itu baru di Bosnia, salah satunya Bosnia. Dan di sini mempunyai sejarah yang sangat lama sekali, yaitu sejarah Muslim, mungkin bisa digali untuk menjadi bahan daripada para pejuang subuh di Pondok Indah. Saya sudah membangun, dan ini saya membangun diplomasi Kupiah. Kupiah di sini banyak sekali yang sudah pakai, dan ini adalah imam besar dari mana masjid itu, dan mendapat sambutan yang sangat besar, dan insya Allah nanti Kupiah ini menjadi suatu lambang persaudaraan daripada Indonesia dan Bosnia. Saya kira ini yang saya sampaikan. Ada lagi yang saya sampaikan? Jadi saya lupa tadi, saya juga menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Doni tadi sudah. Kemudian mengajak kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai pejuang subuh yang sangat luar biasa, bisa dapat mengunjungi Bosnia. Insya Allah karpet merah buat pejuang subuh. Kami di sini siap sedia untuk bisa menerima, karena di sini adalah makanan haram, yang tidak haram, makanan halal semuanya di Bosnia ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Pak Dubes. Kita sekarang banyak mengetahui ya tentang Serbia ini, dari 1 jam presentasinya Pak Dubes, luar biasa. Ini langsung juga kita langsung aja nih jamaah di sini kita akan membuat program wakaf sajadah Pak. Kita akan coba galang dana ya untuk wakaf sajadah di Masjid Istiqlal Indonesia. Alhamdulillah. Ini sudah ada. Saya mohon maaf Pak, tadi kepanjangan. Memang harus ceritanya mesti lengkap Pak. Masya Allah. Jadi, silakan Pak, nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah baik, kita jadi, mendengarkan dengan keterpahanan nih, luar biasa. Betapa Ya, bangganya terima kasih, ya kita terima kasih. sebagai bangsa Indonesia, ada sejarah Ya. Indonesia di Yugoslavia, di Serbia, diwakili oleh Bapak Dubes, luar biasa mewakili Indonesia, mewakili Muslim juga. Ini ada yang resen, ini sahabat kita semua ini wakil pejuang subuh di Laos, ini kebetulan Bapak Dubes nih, Bu Laos. Maaf, Pak Pratito, silakan akan menyapa. Silakan Pak Pratito, sudah saya unmute. Masya Allah, silakan Pak. Pak Tikto. Assalamualaikum Pak Dubes. Masya Allah, sesama Dubes. Kita sudah pernah mampir di Laos. Silakan Pak Dubes. Assalamualaikum Pak Dubes, Pak Rumkono, selamat pagi. Ya. Apa kabar Pak Pratito? Baik Pak Dubes, saya Di sini banyak makanan halal Pak. Kalau di Laos di gimana, sini ada juga Pak, di sini ada masjid juga 2 Pak di Laos. Alhamdulillah. Pak, Alhamdulillah. saya nggak bisa lama-lama nih karena kebetulan saya ada acara, tapi saya ingin share cerita dengan Bapak Dubes. Mungkin Pak Dubes, saya mungkin yang ikut membangun Pak masjid di Bosnia. Alhamdulillah, iya. Jadi Dan cerita saya benar nggak itu Pak? benar Pak, betul. Ada mungkin yang itunya, saya waktu itu tahun 90, saya penempatan di sana 96 Pak, di masjid di Budapest, waktu itu belum ada kedutaan. Jadi Ya, masih kedutaannya di Budapest. Tuh. ya, jadi saya kalau ke Bosnia itu hampir tiap bulan sekali, sampai kalau nyupir tuh Pak 10 jam Pak dari Budapest sampai ke Sarajevo. Dan pada saat itu 96 itu saya ingat tadi Bapak bilang kalau kita tuh harus masih pakai panser Pak di dalam situ Pak. Iya, betul. Karena masih situasinya masih perang. Oh iya. Dan saya sempat bergabung dengan batalion, kita naruh batalion kesehatan dan polisi Pak. Salah satu teman kita yang udah jadi itu adalah Pak Ito Sumardi yang jadi Bareskrim waktu itu, dia di sini masih kolonel Pak, jadi komandan kontingen. Itu Sumardi ya? Ito Sumardi Pak. Sekarang dia udah pensiun, tapi dia terakhir ke Kabareskrim. Kabareskrim. Ya, jadi sekarang yang ada lagi adalah Petrus Golose yang Petrus. Ya, bukan Petrus Pak, sorry, bukan Petrus Pak. Sekarang jadi ke BNN Pak, ketua BNN sekarang. Pak yang ketua BNN sekarang Pak bekas gubernur bekas Kapolda di Bali. Ya, Pak Peter, Pak Peter ya. Ya Pak. Itu betul Pak. Jadi saya senang sekali Pak bisa mengunjungi, jadi ngelihat gambar-gambar sedikit Pak. Jadi mungkin sedikit ceritanya yang agak unik Pak. Yeah. Jadi waktu membangun itu bagaimana saya dengan Pak Dubes itu mencari, dengan Ibu Dubes waktu itu Pak, mencari uangnya Pak, untuk cari uang itu gedor-gedor pintu di Jakarta Pak. Karena pas 98 itu pada 97 tuh Pak Harto udah setuju menggunakan nama beliau. Semuanya gambar sudah desain sudah Pak, tapi kan 98 terjadi masalah. Iya, betul. Sehingga diambil alih oleh Pak Habibie waktu itu dan berubahlah namanya menjadi Istiqlal Bosnia. Oh, begitu ya. Itu dibantu juga ada dulu Kapolri ikut membantu Pak. Itu pintu gerbangnya itu sumbangan Kapolri Pak. Waktu itu Pak. Iya, betul. Betul itu. Gitu Pak. Sumbangan Kapolri. Ya. Waktu jadi itu masih betul, Pak. Ya. Iya Pak. Jadi ya, Pak. Pak Bimantoro. Iya Pak Bimantoro. Pak Bimantoro. Dan yang uniknya itu Pak, yang membangun masjid itu kontraktornya itu adalah salah satu yang membangun itu adalah Bakir Izetbegovic Pak. Iya, anaknya Presiden Hadia. Presiden dan menjadi presiden sekarang tapi kemarin ini Pak ya. Iya kemarin dan sekarang masih mencalonkan lagi dia. Nah, jadi yang membangun masjid itu sebenarnya presiden Pak sekarang. Jadi presiden Bosnia. Nah, jadi
saya sangat terkenang Pak, dan saya ingin sekali suatu saat datang ke situ Pak, bertemu dengan ulama-ulamanya. Kayak kita sangat dekat sekali, ya kan Pak? Iya. Dan tentunya itu adalah masjid tadi Bapak sampaikan, itu adalah masjid kebanggaan Indonesia. Saya lihat tadi Bapak sudah di situ, dan saya ikut bangga Pak bahwa kita punya masjid di situ. Iya, betul. Ya Pak. Jadi saya tidak bisa lama-lama Pak Dubes. Saya ingin kapan-kapan. Tadi saya koreksi Pak. Budapest dengan Sarajevo tinggal 7 jam. Sekarang 7 jam ya, karena udah ada, karena udah jalan Pak tol ya. sudah banyak. Ya. Udah infrastruktur. Dulu 10 jam Pak, terus makan kambing di pegunungan. Oh iya, makan kambing yang menuju Mostar ya? Ya, menuju Mostar Pak. Aduh, luar biasa. Jadi dulu Mostar itu jembatannya masih hancur Pak. Mostar waktu saya sekarang udah bagus, udah bagus ya Pak ya? Masih putus. Sudah, ya, udah utuh, bangun. Udah utuh Pak ya. Jadi ya itu Pak, saya bangga dan tentunya senang jadi ada wakil kita yang sangat aware, apalagi tadi Bapak udah menyampaikan sumbangan-sumbangan permintaan atau bantuan, dan tentunya kami juga siap bantu Pak. Kami temannya Pak. Insya Allah ya Pak. Ya Pak, kita temannya Pak Fadian Pak di sini. Saya satu geng di Bandung. Oh iya, terima kasih banyak. Waduh. Orang Bandung kalau kita Pak. Datang ke sini lagi Pak, datang ke sini lagi. Saya orang Bandung. Oh gitu Pak ya. Oh maaf. Siap, pokoknya yang penting modalnya dari sana aja. Yang menuju ke sini. Kalau di sini saya nanti saya bikin acara Pak sama Pak Fadian Pak. Nanti acaranya ke Laos dulu baru ke Bosnia Pak. Gitu. Siap. Ya. Udah banyak yang mau daftar ya Pak. Di sini emang agak kalau di Laos tadi udah sampaikan ada masjid 2 Pak. Karena di sini kan 95% Buddha Pak. Tapi mereka sangat menghargai agama di sini. Dan tentunya saya juga ingat Pak di Sarajevo itu toleransi sangat tinggi sekali Pak. Saya ingat di masjid di kota itu Pak yang ada sinagog, masjid, gereja berdampingan kan Pak? Berdampingan. Ya, saya ingat sekali. Gitu. Dan saya sampaikan juga di mereka bahwa kita juga begitu. Di Indonesia Istiqlal berdampingan dengan gereja. Ya, gereja Tuhan. Ya. Baik Pak, saya ada acara Pak. Namun sukses. Ya, terima kasih. Pak Rukono, salam buat keluarga, buat teman-teman KBRI. Bapak Fadian, hatur nuhun pisan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan buat Ibu dan Bapak semua yang berada di acara ini. Saya ucapkan terima kasih, doa Pak agar kita selamat semua, sehat. Amin. Dan dijauhkan dari semua penyakit-penyakit yang ada ini. Demikian Pak Dubes, Pak Fadian, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin. Terima kasih. Terima kasih berarti Bapak Teto, Masya Allah, terima kasih. Ini juga hadir di sini sahabat kita, wakil pejuang subuh di Panama. Silakan. Oh, Pak, itu sahabat saya itu. Masya Allah, silakan. Silakan. Satu liting itu Pak. Dia pasti hadir karena di sana pasti masih belum waktu tidur. Jam berapa Pak Sukmo di sana? Assalamualaikum Pak Duta Besar Pak Rum. Saya potong sedikit. Terima kasih kepada Pak Fadian, di mana saya tadi menyampaikan ada perlu untuk kita bantu untuk sejarah. Saya sambut baik tadi ikut ke depan bisa berpartisipasi, dan ini bisa diatur Pak. Masya Allah, siap. Diserahkan langsung oleh para pejuang subuh di Masjid Bosnia. Alhamdulillah. Insya Allah kita koordinasikan Pak, karena kita juga kemarin juga ada nama Masjid Istiqlal juga di Houston ya, pada Dan Irawan. Iya, Houston, baru. Di Houston ya. Mungkin arti Istiqlal itu kan kebebasan, kemerdekaan ya. Iya, kemerdekaan. Masya Allah, terima kasih. Baik Pak, kita koordinasikan nanti insya Allah ada infak wakaf sajadah dari sahabat-sahabat pejuang subuh ini. Nanti Pak Agung kami koordinasikan. Silakan Pak Sukmo kalau mau menyapa. Assalamualaikum Pak Dubes Rum, apa kabar Pak Dubes? Ya, apa kabar? Waduh, saya merindukan Bapak. Pak Fadian, apa kabar Pak Fadian? Baik Pak, harus sehat Pak. Selalu Pak ya. Baik, masih ada waktu setengah jam ya. Saya dapat flyer dari Pak Fadian bahwa hari ini jalan-jalan ke Bosnia. Saya langsung membatalkan satu acara Zoom karena saya pikir sangat tidak pantas kalau ada Pak Rum saya nggak hadir kami.
Hmm. Ya, ya. Bisa, bisa bahaya saya kalau sampai ada undangan dari Bosnia nggak datang kan. Baik, baik, baik. Jadi Baik, Pak. sejak Pak Rum sudah beralih dari makan nasi menjadi makan roti, tampak lebih muda dan lebih segar. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Kemudian saya lihat tadi foto-fotonya memang kotanya sangat indah ya, perpaduan antara kota lama dengan modernisasi. Iya. Dan kemudian suasana cuaca yang ada musim hujan saya kira menambah kecantikan kota Bosnia. Ditambah lagi dengan tadi saya lihat foto-foto wanita-wanita Bosnia yang berhijab yang cantik-cantik. Waduh, saya terpesona ingin berkunjung ke Bosnia ini. Siapa tahu saya dapat kenalan yang Saya tunggu. Dari Oman sudah mau datang nih tanggal 22. Oh iya, September. saya dengar Pak Dubes Irzan udah mau ke Bosnia ya. Ya. Betul sekali. Semoga sehat selalu Pak Dubes. Amin. Dan dimudahkan dalam tugas. Sudah kedatangan tamu 2 nih dari DPR dan DPD ya, saya kira ya, seperti saya lihat. Ya, semoga semakin meningkat hubungan kita dengan Bosnia, khususnya di bidang perdagangan, di bidang pariwisata maupun di bidang politik dan bidang-bidang yang lain. Dan untuk jamaah pengajian Masjid Raya Pondok Indah atau Masjid Biru, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman, dimudahkan di dalam setiap usaha dan ikhtiarnya untuk mendapatkan apa yang menjadi nilai-nilai yang diperjuangkan baik berupa ekonomi maupun berupa cita-cita yang lainnya. Selebihnya tentunya saya ingin terus menyimak mengenai perkembangan kota Bosnia dari Pak Rum, khususnya saat ini apakah nanti sudah mulai masuk musim panas atau masih musim salju ini di Bosnia, dan cerita-cerita menarik yang lainnya selama kita hampir 1 tahun ini dinas Pak Rum. Jadi yang paling berkesan selama hampir 1 tahun ini apa nih selama di Bosnia yang paling sekali berkesan? Kita belum mendengar tadi cerita dari Pak Rum nih, jadi kita tunggu dulu sekarang satu cerita mengenai hal yang paling berkesan yang Bapak dapatkan selama hampir 1 tahun di Bosnia. Terima kasih banyak, salam hormat, salam sehat selalu untuk seluruh pemirsa, seluruh jamaah Masjid Raya Pondok Indah, dan khususnya untuk seluruh keluarga besar KBRI di Bosnia dan Herzegovina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi saya ingin jawab aja Pak ya, bahwa di sini musim gugur ya, sudah mulai berguguran pohon. Jadi di sini aneh, pada saat winter masuk ke summer itu cepat sekali pohon-pohon itu tumbuh segar luar biasa ya. 3 bulan kemudian dia dia gugur sekali. Kemudian nanti winter, di mana winter itu saljunya yang sangat luar biasa. Di rumah saya ini sampai 1,5 meter. Jadi sangat dingin, bisa minus sampai 10, kadang-kadang bisa 20. Jadi itu yang kesan saya selama berapa puluh tahun kehidupan saya ya. Baru tahun ini saya merasakan hidup dengan the new life. Jadi hidup dengan baru semuanya, bahasa baru, makanan baru, suasana baru, ya. Jadi itu yang dihadapi, itulah kesan kita, dan pikiran kita selama ini masih belum hilang, masih didominasi oleh pikiran kita di Indonesia. Jadi ya, untuk menghilangkan itu bagaimana caranya, kita harus ada kegiatan, insya Allah ya, untuk negara Indonesia. Masya Allah. Jadi saya suasana salju supaya diputar aja, tapi saya sambil ngomong di mana saya ingin juga menyapa daripada para jamaah pejuang subuh Pondok Indah, ya, bisa barangkali ada yang ditanyakan atau apa, kita masih punya waktu.
20 menit lagi. Oke, Saya baik, persilakan, ini Pak. ada yang resen ini dari Ibu Amri ya, dari Bekasi. Silakan Bu Amri, sudah saya unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dubes, Bosnia ya, dengan ibu kota Herzegovina ya Pak Dubes. Salah. Bosnia dan Herzegovina, dua daerah, dua wilayah menjadi satu negara, kemudian ibu kotanya Sarajevo. Ya, baik Pak. Maklum ilmu geografinya kurang Pak. Yang saya ingin tanyakan yaitu kata otomat ya. Otomat itu Ottoman. ya Pak ya? Ottoman. Ya. Bentuk pemerintahan apa ya Pak? Otomat ya. Nah, jadi Ottoman itu dari Turki dan dia seperti kerajaan yang menguasai beberapa negara, beberapa wilayah di Bosnia. Kerajaan ya Pak ya. Iya, di Eropa dan Eropa Timur, Eropa Barat sampai ke Mekah. Itu baik. dulu masih dikuasai oleh Ottoman. Oh ya. Jadi mereka masih boleh lanjut? Pak Ardian masih boleh lanjut? Silakan singkat aja Bu, masih banyak yang resen. Ya, ya masih banyak ini. Mengenai masalah pendidikan Pak, pendidikan di Bosnia itu khususnya perguruan tinggi Islam, ada nggak ya Pak? Oh, di sini lengkap. Oh gitu. Pendidikan Islam, ya, pendidikan internasional. Kalau soal pendidikan agama di sini sangat luar biasa. Masyarakatnya toleransinya sangat bagus ya. Kita kalau baik sama mereka, mereka lebih baik dari kita. Jadi itu loh tanda-tanda Muslim itu di sini mereka konsisten ya. Jadi walaupun mereka itu bekerja sangat luar biasa ya. Dan di sini adalah Islam logika. Jadi semua penuh pakai logika ya, yang bisa berhubungan langsung dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Makasih Pak Dubes. Sehat selalu ya Pak di negeri. Terima kasih Bu Amri yang selalu ikut. Saya lihat kalau ada virtual antara negara. Luar biasa ini ibunya. Oke, baik. Ini ada info juga Pak. Jadi dari Ibu Yanti Nurdin yang adiknya kemarin Bu Yeni di waktu kita. Oh iya, Ibu Yanti, aduh. Ibu Yanti. Tunggu kemarin tapi nggak datang. Iya, Masya Allah. Ini menginformasikan Insya Allah akan mewakafkan sejadah dan kopiahnya Pak. Nanti kopiah-kopiah Indonesia akan meluncur sana. Alhamdulillah. Tapi diantar sendiri ke sini ya. Nah, diantar sendiri. Nanti saya ikut Pak. Ada sate kambingnya segala. Alhamdulillah. Ini sudah ada yang resen. Ibu Rizda ya. Silakan Ibu Rizda. Sudah saya unmute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih nih ke Pak Fardian. Saya betul-betul senang sekali. Sebenarnya minggu yang lewat saya udah tunggu Pak. Mestinya kan di flyer Bapak minggu kemarin ya untuk Bosnia. Sekarang alhamdulillah saya ketemu, sepertinya saya harus bernostalgia. Pak Dubes yang kami hormati, saya Rizda Yunita Pak, pensiunan dari Kementerian Pertanian. Jadi saya agak sedikit flashback ke belakang Pak. Tahun 1988 saya ditugas belajarkan ke Beograd, Yugoslavia, masih Yugoslavia. Itu bersama dari Kementerian PU dan juga dari Kementerian Kesehatan. Jadi ada dokter-dokter ambil spesialisasinya di Zagreb. Saya diambil di Beograd itu, dan teman-teman juga dari pengairan itu sama-sama di Beograd, tapi tempatnya jauh gitu. Apa yang Bapak sampaikan tadi, saya bernostalgia nih 32 tahun yang silam ya. Di saat itu saya masih muda belia ya Pak ya, kalau sekarang udah pensiun. Saya betul-betul di saat itu saya salut, dan kebetulan saya diberikan kesempatan beberapa negara sebelum ke Yugoslavia. Saya mendapatkan kehormatan banget dari semua teman-teman di kedutaan besar, dan di saat itu dubesnya nggak ada Pak, karena kan saat itu konfliknya masih tinggi ya tahun 88. Itu yang menjabat dubes itu adalah Pak almarhum Sundaru ya. Jadi mungkin Bapak belum lahir apa ya? Udah lahir tapi masih senior, kayaknya masih muda gitu loh. Jadi saya mau tanya sama Bapak, tapi ini Beograd ya Pak, Beograd.
Ya, Beograd. Bapak di Beogradnya atau di Sarajevo domisili? Sarajevo. Oke, Sarajevo. Tapi tidak berapa jauh karena saya kalau untuk pergi sholat saya harus ke Sarajevo. Kebetulan dalam rombongan sekolah saya itu kita ada 5 negara Islam, Sudan, Maroko, Thailand kebetulan Muslim yang dikirim. Ya, saya nggak ingat siapa lagi itu yang ada 5 orang kita. Saya mau tanya kondisi dan sekolah saya itu di daerah Zemun Polje, Pak. Zemun Polje itu Zaki Kurus ya. Jadi itu untuk spesialisasi jagung hibrida. Waktu tahun 88 Indonesia itu baru menghasilkan 2 atau 3 varietas hibrida, sedangkan Yugoslavia itu sudah menghasilkan ribuan. Yang saya sangat salut di saat situ untuk komoditi bisnis demikian, dia serahkan kepada swasta, Pak. Jadi setiap peneliti itu menghasilkan suatu varietas yang bagus, mereka mengadakan pameran dan negosiasi antara perusahaan yang berminat dengan peneliti, sehingga memang peneliti di situ bagus sekali kehidupannya, sangat bagus sekali gitu. Nah itu waktu 88 di Indonesia kita sangat prihatin saya waktu itu, dan itu pun saya kemukakan dulu dengan Pak Menteri, oleh-oleh saya pulang sekolah di Yugoslavia gitu. Jadi saya mau nanya kondisi sekolah saya itu, Pak. Lumayan, Pak, 8 bulan saya di sana dan merasa pahit getirnya kalau udah masuk musim dingin. Teman-teman di kedutaan itu kita mencari minyak, Pak, minyak. Iya. Jadi Ibu mau nanyakan situasi kondisi Beograd atau apa? Iya, tahun 88 itu. Dan saya kalau kangen banget untuk makan nasi, ya saya ke kedutaan, Pak. Jadi teman-teman kedutaan itu telepon, dia panggil saya itu Yulita. Yulita, kamu mau makan nasi, saya jemput ya, gitu lah. Gitu kondisinya. Dan protek terhadap yang sekolah di sana, kalau terjadi apa-apa, bakinnya itu langsung ngangkat kita itu jam 2 pagi, kayak jam 3 pagi untuk dibawa ke kedutaan gitu. Jadi saya merasakan di tahun 88 itu sangat protek lah teman-teman di kedutaan untuk kita yang nun jauh dari sana, jauh dulu, Pak, jauh banget. Kalau sekarang Bapak bilang kan dulu transitnya mungkin 28 jam perjalanan saya dari Jakarta ke Yugoslavia. Nah itu, terus kalau bicara dengan Sarajevo, dulu itu, tapi saya ngelihat itu masjidnya tuh runtuh, Pak. Jadi setiap dulu itu ada masjid yang dindingnya itu dari karpet, Pak, untuk menahan dinginnya. Jadi setiap jemaah yang datang di sini tuh langsung menyulam gitu, sehingga berdirilah itu masjid yang dipenuhi dengan karpetnya, bukan main bagusnya. Bagus banget. Terus saya yang sangat tertarik, apakah masih ada sekarang tuh, Pak, kerajinan tembaga yang betul-betul dari Sarajevo. Kalau saya pergi ke negara lain, saya lihat itu di pameran, ini made in Sarajevo, saya bilang pasti gitu loh. Tapi setelah di belakangnya saya lihat betul Sarajevo, itu sangat spesifik gitu loh. Jadi itu mungkin Pak, pertanyaan saya seperti itu. Bapak sukses di sana. Ya, terima kasih. Ya, sukses di sana, sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Dlizon ke sana, saya juga titip ke dia, tolong lihat saya dekat dengan Pak Dlizon. Terus untuk Pak Fardian titipnya, kalau di zaman tahun 88 itu Pak Fardian, kalau Pak Fardian melihat Nona cantik 8, kelihatannya tuh 11, Pak, gitu loh. Segitu cantik-cantiknya. Masya Allah, betul-betul cantik. Saya sebagai perempuan tuh ngangguk kan, Masya Allah, karena dia campuran ya, Pak, dari Turki dan Eropa Timurnya, bukan main. Mungkin demikian, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Yulita. Menambahkan cerita saya. Ya, sangat luar biasa. Ya, Bu. Saya mendaftar yang pertama kalau ada rombongan dari Pejuang Subuh untuk ke sana, saya dengan suami saya mendaftar. Masya Allah, siap. Alhamdulillah, subhanallah. Nanti kita atur ya berangkat ke sana. Jadi Pak Dubes, Pak Pratito juga ke Laos dulu, baru nanti ke Sarajevo, tempatnya Pak. Baru. Tapi jangan ke Panama, Pak, kejauhan. Oh iya, Panama kejauhan. Jadi terima kasih Ibu tadi sudah menceritakan ini, menambahkan cerita saya. Jadi memang negara ini memang sejak kepemimpinan Tito itu kiblatnya ke komunis. Jadi masih ada bau-bau komunis dalam pemerintahan.
Dan terutama yang di Beograd itu memang itu induknya satu ibu kota daripada Yugoslavia. Jadi pembangunannya sangat pesat dan di sana geografinya lain dengan Bosnia. Bosnia penuh dengan gunung-gunung, gundul ya, dan air laut yang emerald. Jadi indah Pak. Tanah alamnya dengan terus kalau di Serbia itu dataran ya sangat luas sehingga di sana terkenal dengan pertaniannya dengan sistem mekanik yang sangat luar biasa yaitu jagung. Jadi itu dan di sini juga di Sarajevo benar itu memang di sini banyak sekali kerajinan-kerajinan dari tembaga dari ini ya sangat luar biasa ya gitu ya. Jadi saya mau menyampaikan apresiasi kepada Ibu tadi. Bapak saya pakai sama itu ya soalnya. Jadi pelopor daripada pembangunan pertanian Indonesia dan memang banyak sekali orang Indonesia terutama di Beograd, Serbia yang dulu masih zaman belum pecahnya negara kita masuk ke Orde Baru itu banyak masih bersekolah di sini tapi mereka tidak pulang. Jadi sekarang mereka di negara-negara Beograd, Kroasia, tetapi mereka tetap cinta Indonesia. Ya. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Yulita. Wah, jadi mengenang ya saat-saat dulu ya. Oke. Ini ada dari Bu Farida, tapi mungkin sebelum Bu Farida, Ibu Yanti Nurdin akan menyapa Bapak Dubes. Bu Yanti, silakan. Sudah saya open mic, mau open video. Bu Yanti. Iya, selamat pagi Pak Rumkono. Maaf saya nggak buka, soalnya saya habis olahraga, jadi nggak rapi Pak. Siap. Pak Rumkono masih itu, unmute, suaranya nggak ada. Termute Pak Rumkono. Jadi Ibu Yanti ini, apa kabar Ibu Yanti? Ini besan saya. Alhamdulillah baik. Ini dari sini. Iya, saya tunggu-tunggu Ibu kok nggak ikut gitu. Ya, insya Allah tahun depan ya Pak, kan masih ada. Ya. Nanti kita bisa ke Serbia, ke Montenegro, ke Kroasia. Iya, jalan tuh negara kalau namanya Bosnia. Iya betul, Pak Rum. Saya mau itu bukannya ria ya maksudnya, karena kebetulan kan bisa bicara di sini. Kalau boleh masjidnya itu diukur sejadahnya itu kan kita harus tahu ya, maksudnya berapa ukurannya. Terus kira-kira gimana gitu, karena kan kalau saya kasihnya pas cuma nggak sesuai nanti kurang bagus ya, kan orang Indonesia nanti namanya kurang bagus. Jadi tolong diinfokan aja ukurannya ya Pak, nanti di WA aja. Iya. Salam buat Ibu ya Pak, salam buat Ibu Mbak. Iya, terima kasih Bu Yanti, salam semua keluarga. Iya. Nanti saya ukur Bu Yanti, tahun depan ke sini menyerahkan sujadanya ya. Iya. Pak Fadian mau ikut. Saya mau ngukurin masjidnya dulu Bu, duluan ke sana. Ya. Boleh Pak Fadian. Ikut Pak Fadian ikut. Nah, tuh beberapa ikut, Masya Allah. Juga ikut. Nanti Pak Agung nih kita bisa buat nih tour and travel ke sahabat-sahabat kita di sana. Masya Allah. Enggak, yang ngurusin masjid aja. Ya, makasih Pak Fadian. Nanti kita acarakan ya, kalau ini berlanjut kita acarakan semuanya. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yanti, salam. Ya. Baik, ini sudah tidak terasa sudah 1,5 jam nih, tapi masih ada yang satu resen. Masih ada mungkin terakhir Pak? Mungkin? Ya nggak apa-apa. Oh, azan subuh jam berapa di sana Pak? Sekarang udah jam 3:30 ya, 3:30 ya? Sini pas. Jadi sini itu unik. Jadi sholat subuh pagi-pagi itu sesuai salat subuh awal dan salat subuh akhir. Jadi ada salat subuh jam 4:30 awal, tapi nanti ada lagi azan pada saat sebelum matahari terbit. Jadi itu membangunkan orang yang belum subuh dan tidak tidur lagi. Masya Allah. Jadi kalau subuh awal itu dia sholat, dia tidur lagi. Jadi ini penuh dengan logika di situ di negara kita ini dan negara Bosnia. Ya. Oke, baik. Ini tadi ada Ibu Farida, tapi kok terlempar ya? Nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan saja dari mungkin juga nanti terkait dengan Ibu Farida. Ini Ibu Mbak Rika ya, Mbak Rika. Assalamualaikum Pak Dubes.
apakah ada peluang ekspor produk Indonesia yang bisa dibutuhkan di Bosnia? Ini pengusaha-pengusaha dari UKM yang besar, nggak hanya kecil ini. Mungkin peluang-peluang ekspor apa yang bisa jamaah laksanakan untuk Bosnia, Pak? Saya kira di sini masyarakatnya kan sudah terbiasa dengan kuliner mereka ya, jadi makanan segala macam. Jadi untuk merubah makanan mereka agak susah gitu ya. Jadi saya kira untuk kuliner-kuliner ya itu bisa dan kerajinan-kerajinan, terutama kerajinan-kerajinan dari rotan dan juga dari kayu. Nah itu bisa laku di sini, dan juga kopi susah masuknya karena sini orang terbiasa minum kopi Bosnia. Kopi Bosnia itu dari Brazil, tetapi mereka olah di sini jadi kopi Bosnia. Nah ini saya lagi memasarkan itu supaya ada promosi ya. Saya lagi mau merintis satu warung Indonesia yang bisa menampung daripada promosi-promosi para UKM di Indonesia. Dan saya sudah berbicara dengan Sandi Uno untuk bisa gagasan ini bisa disupporting dari Indonesia. Insya Allah dengan hubungan kita antara saya selaku duta besar dan juga para pimpinan pejuang subuh, jamaah pejuang subuh, kita salin hubungan kita dipererat dan menginjak kepada suatu hal-hal yang sosial dan ekonomi. Jadi gitu. Oke. Baik, Pak. Ini mungkin ada tadi ada Pak Asril. Ini Pak Asril adalah ketua bidang dakwah dari Masjid Raya Pondok Indah. Ini mobil lagi jalan. Silakan Pak Asril untuk menyapa Bapak Dubes. Ini Pak Asril, tokoh senior kita, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fadian, Pak Agung. Terima kasih Bapak. Ya, assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam. Saya mewakili pengurus Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dubes dan staf yang telah berkenan meluangkan waktu yang sangat berharga, di mana seharusnya Bapak kalau jam 2 pagi seharusnya dipakai untuk istirahat, tapi Bapak dengan senang hati meluangkan waktu buat kami. Terima kasih banyak. Tadi Bapak sudah menjelaskan banyak lebar mengenai keadaan Bosnia, baik bidang ekonomi, pariwisata, dan peribadatan. Dan kami memohon kepada Bapak agar hubungan kita tidak hanya sampai di sini saja. Kami memohon kepada Bapak Dubes bisa menjadi keluarga besar Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Alhamdulillah Bapak, kami setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu mengadakan pengajian dari jam 5.30 pagi sampai jam 7 dari bermacam-macam disiplin ilmu dan dari beberapa narasumber yang berkualitas. Mudah-mudahan Bapak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan kami. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Dubes sukses dalam melaksanakan tugas dan selalu sehat walafiat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asril yang selaku pimpinan Jamaah Pejuang Subuh di Pondok Indah. Saya mendoakan supaya semua para pejuang Jamaah Subuh ini betul-betul diberikan kesehatan yang baik. Amin. Dari COVID-19. Amin. Dan juga makmur masjidnya. Amin. Kemudian hubungan antara KBRI Bosnia dengan para pejuang subuh kita tingkatkan. Amin. Karena di sini adalah Muslim, saudara-saudara daripada bapak-bapak sekalian, dan mereka sangat menghargai Indonesia,
insya Allah nanti ke depan saya ingin memfasilitasi dan menjembatani kepentingan Masjid Istiqlal dengan pejuang subuh. Saya nanti atur virtual berikutnya. Mungkin ada kesempatan lagi. Saya ingin nanti meminta kepada imam besar daripada Istiqlal Bosnia, Sarajevo, bisa langsung bersilaturahmi dengan para pejuang subuh di Pondok Indah. Ini siapa tahu bisa, ya, dan dia pasti suatu imam besar pasti bisa bangun jam 2 pagi. Ada sumbangan sejadah dari ini. Saya ingin ini surprise buat Bapak. Imam besarnya nanti akan bisa bertatap muka dengan imam besar atau pengurus atau pimpinan ketuanya di jamaah di Pondok Indah. Mungkin amin, ini saya. Amin. Terima kasih. Kalau memang masih ada pertanyaan, saya tetap membuka diri untuk bisa menyampaikan. Terima kasih banyak Pak Dubes. Baik. Ya. Kalau pertanyaan belum ada nih. Jadi alhamdulillah hampir kita pastikan Pak ya, nanti dari acara ini karpet dari Masjid Istiqlal di Bosnia akan kita hadirkan ke sana. Syukur-syukur nanti kita acarakan Pak, juga nanti sahabat-sahabat di sini kalau mau mewakafkan kupiah Pak ya, luar biasa nih. Kita kirim ke sana. Jadi diplomasi kupiah Pak. Koordinasikan. Setiap orang saya datang ke mufti-mufti, saya serahkan kupiah Pak. Baik. Tapi nomornya di sini nomor 11 sampai 12. Oh gitu, 12. Nah, yang model Pak Asril tuh nanti biar pakai Pak Asril, pakai kopiahnya. Yang besar-besar, kecil-kecil nggak mau. Baik. Pak Asril nanti dicek nomor berapa nih, kirim ke baik. Insya Allah ini perjalanan kita panjang. Insya Allah ya, siap. Tidak terlalu mendesak kita. Pokoknya ini menjadi suatu bahan ya, hasil daripada silaturahmi kita. Ya. Tidak terlalu memaksakan, tetapi ini menjadi agenda daripada Masjid Pondok Indah, dan saya memfasilitasi semuanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Dubes nih, boleh. Terlempar. Tapi memang harus singkat aja Bu Farida ya. Nanti Bu Farida ini sahabat kita dari Jogja, punya. Oh, dari Jogja ini ya. Teman-teman UKM ada 150 orang ya di grupnya ya, siap mengekspor, import. Monggo Bu Farida. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rum, alhamdulillah kalau bicara Bosnia saya memang tadi tuh udah melo aja karena tahun 1990 saya membuat khusus resensi bukunya Pembantaian Bosnia. Itu diterbitkan di sebuah majalah. Jadi saya walaupun belum pernah ke sana Pak, hati saya sudah sama Bosnia sejak lama itu Pak. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Saya Farida Rianti dari Jogja. Saya ingin mewakili sebagai UMKM GoTo Mancanegara dan usaha yang sekarang saya diamanahi namanya dengan brand Ketozen. Ini Pak produknya salah satunya. Kami membuat produk-produk yang etnik Indonesia seperti rendang, kemudian sambal adobo toko orang Jawa, Sunda ada sambal, dan itu tidak hanya saya, ada komunitas UMKM Muslim, kita kasih memang UMKM Muslim memang, lebih dari 150 UMKM yang mereka siap untuk bekerja sama dengan Bapak seperti Bapak untuk ke negara-negara mancanegara yang barangkali saya ini nggak tahu Pak, makanya ada pertanyaan adalah pertama adalah apakah daya beli, maaf ini saya bertanya daya beli orang-orang di Bosnia seperti apa? Kalau kurs apakah memang lebih tinggi dari kita? Gitu kira-kira kalau mata uang di sana 1.000 misalnya di sini berapa gitu Pak? Karena kalau memang dia misalnya seperti hampir sama dengan dolar itu harga Indonesia sangat murah sekali gitu. Nah, yang kedua Pak,
apa yang bisa disinergikan Pak antara UMKM kami ini, UMKM Muslim yang bisa kita sinergikan setelah ini Pak, kelanjutannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Satu lagi, kenapa maaf karena saya mengikuti kisahnya di tahun 1990, kenapa sih begitu menarik orang untuk menguasai Bosnia begitu lah? Karena memang ada pendapat bahwa ini perang agama, tapi satu sisi orang mau coba bilang itu perang etnis kan gitu. Apakah memang potensinya kaya, artinya negeri ini kaya, kemudian itu menjadi seksi. Terima kasih Pak Rum. Saya berharap sekali setelah ini kita keep in touch ya Pak. Makasih. Ya. Assalamuualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Ibu Farida, saya senang sekali. Pertama Ibu telah menulis masalah pembantaian di Bosnia, dan ini suatu tulisan yang berharga sekali, karena saya juga lagi mengumpulkan itu cerita-cerita daripada perjuangan Indonesia bersama-sama dengan rakyat Bosnia, dan juga kejadian yang sangat mengerikan itu. Jadi ini kalau bisa nanti saya bisa mendapatkan tulisannya, bisa nanti akan rangkum menjadi satu tulisan yang bersejarah antara Indonesia dan Bosnia. Memang banyak yang menulis seperti Ibu Linda Jalil ya, dia menulis juga, dan ada beberapa para pesajak yang di Indonesia itu ada sajak. Jadi saya sambut baik nanti segala sesuatunya, karena kita bertemu dengan silaturahmi dengan komunitas Pondok Indah Pejuang Subuh, jadi segala sesuatunya bisa difasilitasi oleh Pak Fardian. Jadi nomor telepon saya, kemudian pengiriman buku, biar nanti berkoordinasi dengan Pak Fardian. Karena saya menginginkan suatu konektivitas ya. Kita ini ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Usaha Kecil, tapi kok masih banyak yang bertanya seperti Ibu gitu ya. Bertanya masalah bagaimana mekanisme daripada perdagangan. Jadi saya nih bingung juga gitu ya. Di lain pihak Kementerian Pariwisata Menkrab ya, dan kreativisasi itu. Jadi begitu besar dia punya cita-cita, tetapi komunitas-komunitas perdagangan dari UKM itu kok belum terkoordinir dengan baik gitu. Padahal pasarnya sangat luar biasa di negara-negara kita. Karena itu saya ingin nanti akan minta supaya produk-produk Ibu dikumpulin ya. Kita kirim sampel bisa Pak. Kita kirimkan. Ya, saya mau lakukan pameran-pameran, kan ini harus pameran juga. Masya Allah. Jadi secara fisik produk-produk Bapak dan Ibu, khususnya Ibu Farida, bisa dipamerkan. Di pameran yang saya ikuti di mana-mana. Kemudian masalah tujuan ekspornya ke Bosnia bukan hanya Bosnia saja, tapi dari negara-negara lain. Jadi saya berharap Bosnia ini menjadi pintu masuk daripada perdagangan UKM di negara Eropa. Peluangnya gimana Pak? Peluangnya seperti apa? Boleh mungkin disampaikan peluang di Bosnia. Ya, ini salahnya daripada kita menanyakan masalah peluangnya. Orang barangnya belum diketahui, tapi sudah makan. Baik Pak. Siap Jadi Pak. di sini yang perlu saya gambarkan bagaimana saya saja dari Indonesia nggak tahu makanan dari Bosnia rasanya seperti apa. Padahal saya belum merasakan. Tapi saya sudah bilang, nggak enak. Saya tetap mau makanan Indonesia. Nggak ada makanan Indonesia di sini kok. Akhirnya paksa mau makan makanan Bosnia, dan akhirnya enak sekali makanan Bosnia. Ya. Urus saya gendut dari Indonesia, sekarang tidak gendut lagi. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi harus melalui promosi. Ya, tidak bisa langsung pabrik terus ini dijual, ini susah sekarang karena sangat kompetitif. Jadi saya kira saya ingin mengajarkan kepada para UKM, yang penting kualitasnya itu perlu dijaga. Selama ini memang kita jatuh di kualitas. Masalah harga di sini nilai $1
uang di sini, uang namanya KM. Jadi 1 KM Bosnia itu 9.000. Jadi cukup tinggi gitu ya. Udah hampir menyamai Singapura kayak gitu. Jadi saya terima kasih atas infonya ini, dan nanti saya minta supaya mengumpulkan barang-barang yang produk yang memang spesifikasinya layak untuk dipasarkan di negara-negara Eropa untuk agenda sebagai menu untuk pameran yang saya laksanakan di Bosnia, bahkan nanti di pameran-pameran internasional. Seperti kemarin saya sudah melakukan pameran secara internasional dan itu sangat berhasil. Orang mengenal Indonesia dan mengenal juga produk-produknya, dan dari situlah terjadi suatu transaksi yang bisa kita harapkan untuk bisa menampung ekspor produk Indonesia. Demikian dari saya, Pak. Ya, Pak. Ibu. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Ya. Kami jadi salah satunya nanti berhubungan dengan pejuang subuh siap. Pondok Indah itu Pak Fadian. Ya. Siap. Kita satu barisan ya. Insya Allah. Insya Allah. Pak Fadian, izin Pak Fadian. Ya, Bu Yanti. Pak Fadian. Pak Rum. Ya. Ya, Bu. Silakan Bu Yanti. Bu Yanti, putus. Ini ada yang hadir juga di sini nih. Dari Gorontalo nih, Pak. Wah. Waduh, itu saudara saya itu. Masya Allah, silakan. Saya dari Gorontalo, Pak. Masya Allah, Pak Rianti ya, betul. Bu Yanti? Terputus, mana Bu Yanti? Oke. Dari Mas Rian katanya, Pak Rian. Pak Rian ya, tapi nama belum ada nih tadi. Wakil Wali Kota ya? Ya. Nah, itu putra saya itu. Masya Allah, silakan. Mas. Putra saya itu, jadi istrinya dari ibunya adalah Ibu Yani. Oke, baik. Adanya Bu Yanti. Ya, jadi pesanan ini. Nah, memang sekarang dunia sempit, bisa ketemu begini ya, luar biasa. Inilah Allah itu maha besar, ya. Di saat kita susah, katanya kita muncul satu teknologi yang sangat luar biasa, dan sumbernya pasti dari Al-Quran. Masya Allah. Oke, baik. Ini saya sudah. Pak Fadian izin ya, Pak Rum, ada Pak Rian mau menyapa dari Gorontalo. Ya, mana? Silakan, sudah saya unmute. Ya, sudah. Pak Rian ada? Pak Rian? Iya. Pak Wali? Pak Wali ya, Wakil Wali Kota Gorontalo. Silakan Pak Rian. Pak Rian sudah saya unmute juga nih. Oke. Mana? Waduh. Bu Yanti kayaknya sulit nih. Beliau nggak open mic, nggak open video. Iya. Open mic. Rian? Mic-nya masih ditutup. Kata Rian, mic-nya masih ditutup, jadi belum dibuka katanya. Pakai nama apa ya? Nah, dari Yanti apa Rian? Sebentar. Bismillah. Udah dibuka. Resen aja Ibu, kalau bisa resen. Ya, resen Pak Rian. Ini kita. Namanya siapa Pak? Nama lengkapnya mungkin ada di sini. Rianti. Bukan? Rianti bukan ya? Ini. Rian Kono. Ryan. Oke. Rian. R Y A Ada Rian Kono ya, silakan ini ada. Ada pakai titik Pak. Ya. Rian Kono. Nah, silakan Pak. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi. Salam sehat. Amin. Dari tadi saya pencet unmute, Pak. Masya Allah. Ya. Kalau bangun tidur. Tapi katanya tadi mandi dulu ya, Mas Rian ya. Silakan menyapa. Silakan. Iya, saya menyapa dari Gorontalo. Masya Allah. Senang sekali melihat
ayahanda memberikan materi di Pejuang Subuh. Tadi kebetulan Tante Yanti menghubungi 5 menit sebelum ini. Waduh. Sebagai ini kan, sebagai orang tua haruslah saya mengikuti apa yang kata beliau. Alhamdulillah. Saya ingin menyapa semua anggota Pejuang Subuh Pondok Indah, yang dimana tadi saya melihat, menyaksikan banyak hal yang bisa dibicarakan di sini, termasuk peluang-peluang ekonomi, karena dengan silaturahmi tentu harus membuka jalan ekonomi, harus memberi manfaat bagi seluruh anggotanya. Itu dari Gorontalo saya menyampaikan salam hormat saya kepada seluruh anggota grup Pejuang Subuh Pondok Indah. Tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah di Gorontalo juga tren COVID-nya sudah membaik, bisa saya kabarkan, dengan tingkat kesembuhan yang tinggi, dengan PPKM level 3 yang terus berlanjut, tapi ini situasi yang sama yang dirasakan di Jakarta, yang saya yakin tentu kita tidak boleh bersantai-santai, tetap mengedepankan protokol kesehatan. Saya berpesan itu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu senior, saya ucapkan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh. Mas Rian ini wakil wali kota Gorontalo, betul ya? Halo. Ya. Masya Allah. Jadi ini kita Betul. menambah lagi saudara wakil pejuang subuh nih. Kalau sudah masuk ini bangun subuh Mas. Dan dia sering sholat di Pondok Indah, dia. Iya. Oh ya. Nanti insya Allah bersilaturahim, nanti ketemu kita insya Allah ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Marian, terima kasih. Salam kenal. Ini masih ada yang resen, Ibu Binani. Bu Binan Tuning ya. Silakan Bu. Imtiaz, ya. Baik, terima kasih. Masalah kurang dekat nih mukanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur sekali Pak Dubes, Pak Romkono, ya, melihat Bapak sehat. Ketika memimpin BURT saya jadi terbayang Pak. Iya, saya lihat Ibu kok saya kenal ini. Iya Pak. Betul ya. Ketika itu bertugas sebagai Sekjen DPR, Bapak aduh luar biasa. Oh iya. Kami tiba-tiba kehilangan Bapak loh. Kok Bapak udah jauh sekali nih. Ya betul itu. Ya Bu. Iya di. Iya dong. Makanya saya lihat kok ada Ibu di sini. Saya lihat. Iya Pak Pak Dubes boleh nggak sedikit saja saya ingin tahu. Karena boleh dulu, banyak juga nggak apa-apa Bu. Dulu saya ingat Bapak di delegasi BKSAP juga melaksanakan peran diplomasi DPR RI yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Nah sekarang Bapak langsung representasi negara ini. Bagaimana kira-kira Pak dalam pelaksanaannya? Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan yang paling bagus dan memang saya alami ya. Tadi saya dari politik tiba-tiba diminta jadi duta besar. Jadi suatu tugas yang sangat berbeda. Ya memang itu DPR juga adalah sebagai diplomasi juga, menjalankan diplomasi untuk kepentingan rakyat. Tapi ini saya diplomasi untuk negara. Ya, mempertahankan negara dan juga menjunjung tinggi negara kita ya, di wibawa negara kita di negara Bosnia. Jadi saya ini banyak pengalaman. Ya situ tahu persis saya sering ke luar negeri juga. Ya. Ya ketemu dengan para duta besar ya di Jamu ya. Memang saya lihat kasihan benar ini duta besar ini. Ya, anggarannya kecil, kemudian banyak bebannya untuk menerima tamu.
Jadi saya bilang ini jangan kalau dari saya mimpin tidak boleh bisa memusingkan DPR duta besar, dan itu memang kejadiannya terjadi kepada saya, di mana saya menerima anggota-anggota DPR itu. Jadi saya melayani DPR sekarang kalau datang saya. Pada prinsipnya dari saya sendiri di sini sebagai perwakilan negara Indonesia, saya memperlakukan suatu tugas-tugas untuk melayani dia sebaik-baiknya. Alhamdulillah dengan pengalaman saya sebagai anggota DPR dan juga membina konstituen, jadi saya juga beradaptasi terus dengan masyarakat Bosnia, dan juga menerima baik siapapun yang datang ke Bosnia harus dilayani betul-betul, dan saya harus berbuat itu sehingga di Indonesia tidak ada cerita yang baik-baik saja gitu. Amin. Amin. Alhamdulillah Ibu Tias nanti jalan-jalan ke sini ya. Insya Allah Pak, Insya Allah nanti dengan teman-teman. Ya. Semoga Pak Rum sukses di sana Pak, tugas-tugas Bapak Pak sebagai Dubes. Salam hormat untuk Ibu ya Pak dari kami semua di Sekjen DPR. Terima kasih Ibu Tias, saya senang sekali ini bisa ketemu dengan Ibu. Ini Sekjen yang terbaik di DPR ini. Amin, amin. Ya. Terima kasih Bapak. Banyak sekali kita modernisasi DPR itu di tangan Ibu Tias waktu itu. Iya. Terima kasih. Saya berharap, dan kalau ini saya mau informasikan perjalanan ke sini dari Indonesia ke Istanbul dulu langsung. Oh iya. Ya kira-kira 10 jam. Cuma kalau kita berangkat malam tidur udah nyampe gitu. Setelah dari Istanbul 1,5 jam menuju Bosnia, jadi dekat. Sudah di Istanbul sudah dekat. Baik. Kalau naik Turki, ya. Dari Turki ya Pak. Baik, Insya Allah terima kasih Bapak. Terima kasih, salam nanti keluarga. rombongan datang ini Bapak. Ya salam keluarga, Baik, terima kasih. Ya, salam hormat bagi kasih. Ibu, sehat selalu Bapak, sukses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Tias. Alhamdulillah kita punya banyak sahabat baru ya. Ini pandemi membawa berkah betul-betul. Ya, pandemi membawa berkah. Masya Allah. Ya. Oke, hampir 2 jam ini masih ada yang satu resen. Begini yang terakhir. Apa-apa, jalan terus. Masya Allah, jalan terus. Silakan Ibu Ida kalau mau langsung menyapa Pak Dubes. Ya Pak. Alhamdulillah. Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada Ida Zubaida. Ya Allah, Pak Rum, alhamdulillah saya bisa bicara langsung dengan Bapak. Saya terima kasih. Maaf ya Pak Rum. Ya. Saya dengan sangat terharu, tapi selamat, alhamdulillah Bapak memimpin tugas yang berat di sana, tapi insya Allah Bapak sehat. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bu. Saya sebetulnya orang Gorontalo Pak. Hanya lahir di Gorontalo. Ya Allah. Alhamdulillah saya bisa kenal saudara saya. Saya besar di Jawa Pak. Lulus SD saya besar di Jawa. Saya sekolah di sana, terus saya kerja di BUMN di Semen Gresik waktu itu. Oh iya. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus saya sudah beberapa kali datang ke Gorontalo. Belum pernah datang ke Gorontalo? Ya. Sudah pernah datang ke Gorontalo? Sudah 2009 waktu almarhum suami saya meninggal, saya diajak paman saya ke Gorontalo. Tapi sampai di Gorontalo saya nggak bisa apa-apa. Mungkin perubahan cuaca saya sakit. Akhirnya saya pulang lagi ke Semen. Oh iya betul. Terus situasinya nggak sama dengan Surabaya. Iya, kebetulan almarhum suami saya itu ahli tambang, air di bawah tanah, pakar KLH. Kami akan datang ke Gorontalo membenahi macam-macam yang ada di sini, tapi karena Bapak sudah sakit karena infar 4 jantungnya, nggak bisa. Waktu itu mau ke Bosnia, mau ke Eropa, tapi saya cuma sampai ke Adelaide karena satu-satunya Bapak orang keempat di dunia air di bawah tanah. Waktu itu ada 7 orang, sekarang sudah 11 orang Pak. Iya.
Jadi saya di Gorontalo, saya sudah buat masalah CSR, saya sudah buat forum pemberdayaan perempuan Provinsi Gorontalo. Bagus dong, iya, dengan bagus. Ibu Wagub, Ibu Gub. Iya. Nah, sekarang ini Pak, Alhamdulillah. menyambung pembicaraan dengan Ibu Faria itu saya juga tertarik karena saya juga di Gorontalo ada UMKM Pak. UMKM Gorontalo kan macam-macam Pak. Ada hasil kopiah keranjang, baju kerawang. Itu, saya ingin kumpulkan itu untuk dipamerkan di sini. Iya, insya Allah. Kebetulan Insya Allah. Kami dari Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Pusat itu ada kerjasama juga dengan Turki. Bulan Oktober mereka mau ke sana. Ada 100 perempuan hebat. Luar Insya Allah biasa. Insya Allah nanti perempuan-perempuan hebat yang ada di Jogja atau di Surabaya, di Jakarta, di Gorontalo bisa partisipasi ke sana Pak untuk UMKM. Sudah dekat itu dari Turki ke Bosnia, ya? Insya Allah. Itu ada 100, tapi cuma sampai di situ karena mungkin tapi ada teman-teman sudah pada ke sana sekarang. Kebetulan saya ada di Gorontalo. Nanti saya salam ya kepada keluarga. Insya Allah. Saya mau ketemu dengan Pak Rian, Insya Allah. Iya, Insya Allah. Dengan Bapak Rian, saya sudah ketemu dengan Pak Martin, sudah. Pak Rian. Yang tinggal satu yang tugas saya di Gorontalo, masalah bersama, masalah penyuluhan narkoba. Kebetulan saya laskar silakan ya, Ibu, silakan mengabdi ya kepada Gorontalo. Dan saya salam hormat kepada semua masyarakat Gorontalo dan juga jaga kesehatan Bu, ya, jaga kesehatan, Pak Rum, sehat terus dan bisa melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada masyarakat. Amin. Salam, terima kasih semuanya, salam juga. Salam dari warga Gorontalo, warga Surabaya, Jakarta. Saya kebetulan masjid di Jakarta. Saya kebetulan tinggal di Kalibata. Cuma ini lagi berkunjung ke Gorontalo. Nanti gabung saja dengan Pondok Indah masjidnya. Bisa di situ. Iya, karena ini jamaah masjid itu. Pejuang subuh ini sudah mendunia, ya, sudah mendunia. Subuh, ya. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nanti koordinasi sama Pak Fardian. Siap. Iya Pak Fardian. Terima kasih Pak Fardian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Asril. Iya, makasih Ibu, makasih banyak Bu. Tempat kita bersilaturahim ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita semua sehat ya Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Makasih Ibu. Nih kalau kita pakai nama pejuang subuh jadi malu nih Pak. Bisanya cuma bangun subuh saja Pak, itu Pak. Berjuang untuk bangun subuh itu berarti masih sulit, tapi Bapak udah mendunia luar biasa. Ya, artinya itu pejuang subuh itu konsistensi untuk melaksanakan subuh kan gitu ya. Masya Allah, siap. Mengajak semua umat Islam untuk bersubuh. Kita memakmurkan masjid ya Pak. Jadi ini kalau tidak ada pandemi kita ramaikan masjid ya. Alhamdulillah di Masjid Pondok Indah sebelum pandemi, tapi kita sedang usahakan sampai ada anak-anak pejuang subuh cilik juga Pak, kita hadirkan di masjid untuk bisa hadir meramaikan masjid gitu. Ini mereka setelah setelah sholat subuh biasanya ada acara memanah, berenang, naik sepeda dan sebagainya. Oke, baik Pak, mungkin ada lagi kalau tidak sebenarnya ada satu bagus. Ini ada salam dari Pak Dadan Irawan. Oh iya, sahabat saya itu. Masya Allah, Pak Dadan Irawan kemarin juga hadir di tempat kita. Beliau sedang di San Diego dulu, kita pernah sekolah bareng di sana di San Diego. Salam gitu ya. Sedang di La Jolla. Salam. Kemarin WA saya dia. Oh ya, katanya mengikuti gitu ya. Terima kasih itu sahabat yang baik itu orangnya. Orang baik itu Pak Dadang. Siap. Beliau juga kan hadir di Masjid Istiqlal di Houston. Kemarin juga kita mengorek propertinya beliau di Boston, luar biasa masalah. Ya, luar biasa umat Islam. Berkah buat dia. Masya Allah, salam luar biasa Pak. Sedang dimuter nanti katanya baru pulang November, tapi sekarang sedang di San Diego di California. Salam. Di sana sekarang dia memang lagi ngajar juga, dia keliling. Betul. Alhamdulillah luar biasa. Salam hormat saya kepada Pak Dadang.
Baik, semoga sehat semuanya, keluarga, dan mampir nanti ke Bosnia. Masya Allah, siap. Oke, baik Pak, ini tidak terasa sudah 2 jam, luar biasa nih Bapak memberikan banyak informasi, memberikan juga silaturahim ke beberapa sahabat baru kita dari Gorontalo terutama, dan kita harapkan juga ini silaturahim yang kita berlanjut Pak ya. Ada satu. Saya sangat terbuka kalau memang diberikan kesempatan, saya akan hadir terus. Masya Allah. Kita siapkan ini, kita juga sedang menawar-nawarkan tiket Pak. Tiket untuk ke surga yang abadi Pak, nanti kita di sana luar biasa, tidak ada waktu yang terbatas gitu ya, longer than forever, nanti kita insya Allah kita semua di sana. Kalau Bapak duluan panggil kita, kalau teman-teman duluan panggil kita semua di satu grup ini Pak. Dan silakan Pak Asril kalau mau duluan atau saya duluan nanti panggil semuanya dengan waktu yang sudah ditentukan. Insya Allah luar biasa, karena waktu juga Pak Asril, Pak Dubes, terima kasih telah membersamai kami. Mungkin kami minta doa ya langsung dari Bosnia untuk menutup acara ini Pak, supaya berkah. Kita mendengarkan doa langsung dari Pak Dubes. Saya minta didoain Pak. Bapak Dian aja berdoa untuk saya. Udah, kalau begitu kita tutup saja acara ini dengan doa masing-masing ini. Insya Allah. Itu aja Pak Asri. Pak Asril, silakan Pak Asril. Kita doa dengan ini ya Pak. Penutupan majelis ya Pak ya. Oke. Ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semuanya. Salam hormat saya kepada semuanya, jamaah semuanya yang telah. Silakan jamaah sudah kita unmute untuk bisa langsung menyapa ke Pak Dubes. Pak Agung terima kasih di balik layar. Terima kasih Pak Dubes.